Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskawati Amriani, salah satu mahasiswi Universitas Megareski Makassar, tepatnya Fakultas Farmasi yang sedang menempuh pendidikan program studi S1 Farmasi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Safarudin MSI selaku dosen pengampu wawasan ilmu farmasi karena telah memberikan kami kesempatan untuk berbagi atau memberikan informasi apa saja sih peluang dan tantangan farmasi di masa depan. Jadi, sebelum kita masuk ke topik utama mengenai peluang dan tantangan farmasi di masa depan, terlebih dahulu teman-teman harus tahu apa yang dimaksud dengan farmasi. Jadi, farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Apa saja yang dilakukan oleh seorang farmasi, yaitu memberikan obat kepada pasien sesuai dengan resep dokter, kemudian memastikan tidak terjadi interaksi obat, meracik obat, berkolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya untuk merencanakan dan mengevaluasi efektivitas suatu obat terhadap pasien. Berikut ini peluang atau prospek kerja seorang farmasi. Yang pertama itu di bidang industri. Farmasis di industri farmasi terlibat pula dalam fungsi pemasaran produk, riset dan pengembangan produk, pengendalian kualitas, produksi dan administrasi atau manajemen. Bidang klinis atau rumah sakit. Farmasi di rumah sakit terlibat dalam fungsi kebutuhan untuk perawatan yang lebih baik, penggunaan dan pemantauan obat. Kemudian di bidang pemerintahan, yaitu fungsi utama farmasis pada instansi pemerintah ialah administratif, pemeriksaan, bimbingan dan pengendalian, logistik, dan penyaluran obat dan alat kesehatan. Selanjutnya di bidang pengawasan obat dan makanan. Farmasi adalah dunia yang mempelajari tentang berbagai obat, baik obat tradisional, obat herbal, obat modern yang didapat dari bahan yang berasal dari tumbuhan maupun zat kimia. Di bidang farmasi, ini para ahli mempelajari, meneliti dan mengetahui baik buruknya makanan atau obat tersebut. Di bidang komunitas, seorang farmasis di apotik langsung berhadapan dengan masyarakat sehingga fungsi tersebut dikelompokkan dalam farmasi masyarakat atau community farmasi. Dan yang terakhir yaitu di bidang akademik. Sesuai dengan tugas tridharma perguruan tinggi, farmasis yang bekerja di lembaga pendidikan tinggi dituntut juga dapat melakukan penelitian di bidang farmasi. Adapun perkembangan farmasi di era sekarang atau revolusi industri 4.0, di mana pemanfaatan produksi dan kecerdasan mengoperasikan mulai dari proses produksi dan penyaluran kepada konsumen pastinya akan memberikan kesempatan baru untuk dapat meningkatkan daya saing dengan ada perubahan selera konsumen dan perubahan gaya hidup. Dengan pesatnya perkembangan ilmu kefarmasian, maka seorang farmasis telah dapat menempati bidang pekerjaan yang makin luas, seperti di apotik, rumah sakit, lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, laboratorium pengujian mutu, klinis, laboratorium forensik, dan berbagai jenis industri, meliputi industri obat, kosmetik, jamu, obat herbal, fitofarmaka, nutraceutical, healthy food, obat veteriner, dan industri vaksin. Lembaga informasi obat serta badan asuransi kesehatan adalah tempat-tempat untuk farmasis melaksanakan pengertian proses kefarmasian. Sekarang ini kita pada perkembangan farmasi klinis. Praktek kefarmasian yang berorientasi kepada pasien lebih dari orientasi produk dengan ditandai ada interaksi antar farmasis, pasien dan tenaga kesehatan lain. Kemudian tujuan farmasi klinis adalah memaksimalkan efek terapeutik dan meminimalkan resiko. Di masa
masa depan, kita akan dihadapkan dengan perkembangan pharmaceutical care, yaitu penyediaan terapi obat yang bertanggung jawab oleh apoteker demi tujuan tercapai hasil yang pasti di mana terjadi peningkatan kualitas hidup pasien. Dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat, kita dapat meningkatkan jumlah produksi obat dan dalam pembuatan obat tidak ada campur tangan manusia yang dapat mengurangi sterilisasi. Menurut para ahli apotek, sedang mengalami perubahan. Industri farmasi 4.0 ini adalah cara baru di mana mengelola industri farmasi, menggabungkan lingkungan online dengan offline. Konsep ini dapat diterapkan pada masalah manufaktur farmasi untuk secara signifikan meningkatkan produktivitas dan kualitas, mengurangi risiko dan limbah. Adapun tantangan farmasi di masa depan. Standar paradigma pelayanan kefarmasian merupakan pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Kompetensi umum dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian mempunyai kemampuan sebagai berikut: menguasai ilmu kefarmasian, menguasai asuhan kefarmasian, menguasai regulasi kefarmasian, menguasai manajemen praktek, menguasai akuntabilitas praktik kefarmasian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kefarmasian. Adapun tantangan farmasi di pemerintahan yaitu mampu melakukan kontribusi dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dalam bidang kesehatan khususnya obat, mampu merencanakan dan mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan secara regional, nasional maupun internasional, mampu melakukan fungsi administrasi pemerintahan dari obat dan alat kesehatan, serta melaksanakan fungsi pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, dan berkontribusi dalam penetapan kebijakan pendidikan kefarmasian nasional, dan mampu melaksanakan fungsi perizinan. Selanjutnya yaitu tantangan di industri farmasi, yaitu mampu melaksanakan fungsi registrasi obat, melaksanakan good inventory practice, berpartisipasi mengembangkan senyawa atau eksipien baru, mengembangkan formula sediaan obat, pilot plan day upscaling, serta pengembangan spesifikasi, metode analisis, serta pengujian prosedur bahan awal, obat jadi dan kemasan, mengendalikan teknis operasi dan proses manufaktur obat, mengembangkan good laboratory practice atau analisis kontrak untuk pengawasan mutu obat, merancang dan melakukan uji klinik obat baru, serta mampu melaksanakan promosi dan penyampaian informasi obat kepada tenaga profesional kesehatan lainnya. Dan yang terakhir yaitu tantangan farmasi di rumah sakit, di mana mampu melakukan fungsi pengawasan obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, melaksanakan distribusi obat di rumah sakit, melaksanakan fungsi farmasi klinik bersama dokter untuk kepentingan pasien, mampu memberikan pelayanan informasi obat kepada yang membutuhkan, berpartisipasi dan berkontribusi dalam litbang di rumah sakit, berpartisipasi dalam program pendidikan di rumah sakit, dan yang terakhir yaitu mampu berperan dalam komite farmasi dan terapi. Tantangan farmasi di apotek yaitu mampu melakukan pengolahan obat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara profesional kepada pasien secara tepat, aman, dan efektif, melaksanakan fungsi pelayanan konsultasi, informasi, dan edukasi tentang obat dan alat kesehatan kepada pasien, melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berpartisipasi aktif dalam program monitoring keamanan obat, melaksanakan fungsi penjaminan di apotek baik dalam bidang manajemen maupun dalam bidang kefarmasian,
Dan yang terakhir yaitu berpartisipasi aktif dalam program promosi kesehatan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai peluang dan tantangan farmasi di masa depan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.